يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan sehingga langkah kita dimudahkan oleh Allah menuju ke masjid ini, Masjid Nurul Ulum, untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap hari Selasa malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terkait dengan atau tema kita, berbuatlah sesempit apapun waktunya. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisha falyaf'al wa fi riwayatin falyaghrisha, yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang hari kiamat dan di tangan seorang di antara kalian memiliki tunas, jika ia mampu sebelum kiamat itu datang untuk menanamnya, maka hendaklah ia lakukan atau hendaklah ia tanam tunas tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 12512, Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid beliau mengatakan para perawi hadis ini adalah thiqat, bisa dipercaya. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih sehingga beliau masukkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, dalam kitab silsilah hadis-hadis sahihnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renungi hadis ini, seakan-akan tidak mungkin, gitu. Jadi Rasulullah menyampaikan, jika datang hari kiamat, jadi ketika datang hari kiamat, salah seorang di antara kalian atau di antara kita atau manusia itu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup sampai hari kiamat nanti akan terjadi,
dan di tangannya itu ada fasilah, itu ini tunas. Kalau pohon itu ya, jadi tunas itu yang bisa tumbuh itu, kalau masih pegang tunas pohon, kalau kiamat itu masih sedetik lagi atau beberapa menit lagi dia bisa untuk menanam, tanam. Nah itu. Jadi kalau masih bisa menanam, tanam tunas itu. Maka kemudian sebagian ulama mengatakan tidak mungkin. Nah, begitu datang hari kiamat itu orang tidak mungkin sudah terfikir untuk berbuat apapun. Kan kengerian hari kiamat itu ketika datang, manusia bahkan sudah tidak terfikir apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Semuanya ingin menyelamatkan. Matahari ketika sudah turun, sudah semakin dekat dengan bumi dan lain sebagainya. Bahkan kemudian orang sudah tidak ingat siapa orang tuanya, siapa anaknya, siapa kerabatnya, semua ingin menyelamatkan diri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya tidak bercerita tentang hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW ingin memberikan perumpamaan bahwasanya ketika kita dalam kondisi atau menghadapi kondisi kemustahilan. Jadi dalam kondisi kemustahilan tetapi kita masih bisa berbuat baik. Meskipun kemudian perbuatan baik kita ini tidak akan kita tidak menikmati hasilnya, maka tetaplah berbuat baik. Jangan kemudian berpikir kalau ini saya melakukan ini hasilnya apa yang saya dapatkan. Nah, seperti orang tadi, dia punya tunas, dia tanam. Apa fungsinya dia nanam tunas tadi? Sudah kiamat. Jadi sudah kiamat, tidak ada fungsinya. Nah, tetapi disitulah kemudian kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ini beberapa pelajaran ini bisa didapatkan sebenarnya dalam kitab Faidul Qadir. Imam Al-Munawi dalam kitabnya menjelaskan, meskipun tidak detail, beliau menyampaikan beberapa kisi-kisi dari pelajaran hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pesan hadis ini bukan kemudian motivasi untuk berinvestasi, kan? Karena tidak mungkin lagi. Tetapi pesan hadis ini adalah untuk memanfaatkan waktu sekecil apapun waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekecil apapun waktu yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf, mungkin ketika dalam kondisi musibah. Dalam kondisi musibah itu orang yang terfikir bagi dirinya adalah menyelamatkan diri. Apakah menyelamatkan jiwanya sendiri, ataukah kemudian menyelamatkan keluarganya, ataukah kemudian menyelamatkan barang-barang berharga, ataukah kemudian ingin menyelamatkan rumahnya, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, baik tanah longsor, kemudian banjir dan lain sebagainya, gunung meletus. Nah, ini fenomena yang terjadi di Indonesia ini luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti itu orang tidak terfikir untuk bahkan terhadap orang lain, dia yang penting dirinya selamat. Dalam kondisi seperti itu, ketika masih bisa melakukan kebaikan sekecil apapun itu, maka lakukan. Jadi memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka menanam kebaikan itu bukan untuk sesuatu yang kita akan nikmati. Tetapi menanam kebaikan itu boleh jadi hasilnya itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi akan dinikmati oleh orang lain. Jadi menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya baca ini itu Masya Allah luar biasa. Kita ini boleh jadi menikmati banyak dari fasilitas yang telah ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Apakah orang tua kita, ataukah kemudian kakek nenek kita, ataukah para sesepuh kita di masyarakat kita,
ataukah kemudian contohnya juga masjid ini. Boleh jadi nun sewu bukan kita yang membangun. Saya tidak tahu para sesepuh di sini masih menangi pembangunan ini atau tidak. Kan begitu. Tapi kita kemudian menikmati. Apa yang kemudian mereka dapatkan? Boleh jadi ketika membangun masjid ini jamaahnya belum ada. Karena duluan mana Pak masjid ini sama perumahan? Pak Farhan mungkin? Perumahan dulu ya. Kalau perumahan dulu kemungkinan jamaahnya masih ada. Tetapi kan boleh jadi belum banyak orangnya. Yang membangun ini yang berinisiatif tidak terfikir kemudian ketika sholat 5 waktu ataukah kemudian sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha jamaahnya membludak. Mereka tidak terfikir, yang penting masjid terbangun terlebih dahulu. Itu. Atau kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang kita nikmati. Kalau kemudian kita berpikir kita membangun sesuatu itu harus kita nikmati, nggak jadi Pak. Nah, kalau saya bangun ini terus saya dapatkan apa? Kan nun sewu banyak itu. Kalau kemudian orang hanya berpikir apa yang dia nikmati, maka dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang positif. Maka dia tidak akan membangun sesuatu. Nah, kalau saya melakukan ini, saya nggak akan dapat. Tidak ada kepentingan yang dia dapatkan. Sehingga kalaupun dia membangun apa adanya, dia rasakan meskipun begitu dia nggak ada, bangunannya rubuh. Tidak akan menguatkan bangunannya, kan begitu. Nah, maka siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpikir apa yang dia lakukan itu untuk orang-orang setelahnya, maka dia akan maksimal di dalam melakukan pekerjaan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, disinilah pentingnya berbuat kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak dan bertahan dalam waktu yang panjang. Dimanfaatkan oleh orang banyak dan kemudian dalam waktu yang panjang. Maka ada seorang yang mengatakan, ketika engkau ingin berwakaf, wakaflah terhadap sesuatu yang dinikmati dalam jangka yang panjang, yang boleh jadi tidak habis, dimanfaatkan oleh orang banyak. Dulu saya masih ingat guru saya mengatakan, wakaflah wakaf sumur. Siapapun akan memanfaatkan itu. Ini terjadi dulu di Gunung Kidul ya. Jadi di saat orang kemudian membangun fasilitas musola, ketika dibutuhkan musola ataukah yang lain, beliau kemudian di mana-mana membangun sumur pada waktu itu. Ada musola didirikan, dia bangun sumur sebelahnya. Ada kemudian desa kemudian dibangun kering, dia bangun sumur di situ. Tapi setelah itu ada pendampingan setelah membangun sumur itu oleh mahasiswa yang menjadi anak didik beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran pertama, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan sesempit apapun waktu itu. Ya alhamdulillah, kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, artinya kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah panjang. Dulu kan pernah kita bahas tanda-tanda sudah mendekati akhir kehidupan itu kan, selain sakit kemudian juga ya tanda-tanda fisik itu kan banyak. Selama kita sehat artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sesuatu yang sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang waktu.
Kita ini menghadapi perubahan waktu seringkali yang kita peringati itu tahunan. Kita ini sudah di penghujung tahun 2021. Kita akan memperingati pergantian tahun di Indonesia itu kan banyak. Pergantian tahun Masehi, pergantian tahun Hijriah, nanti ada pergantian tahun Imlek ya. Terus pergantian tahun Jawa sama tahun Hijriah hampir sama. Kemudian pergantian tahun apa lagi? Banyak itu. Belum lagi ulang tahun. Ulang tahun bapaknya, ulang tahun istrinya. Wah, luar biasa. Padahal kita sebagai seorang muslim, perubahan waktu, perubahan masa itu sebenarnya bukan tahun, harian. Itu perubahan tahun atau perubahan masa yang kita rasakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik ketika Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kepada kita dalam surat Yasin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada kejadiannya yang pertama. Apakah mereka tidak memikirkan? Jadi ketika kita kecil, ya perilaku kita seperti itu, kemudian dewasa, kemudian semakin hari semakin berjalan usia kita, maka kita akan kembali lagi pada perilaku anak-anak kita. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya di antara tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemudian dia merasa ada perubahan terhadap dirinya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian beradaptasi dengan perubahan itu. Oh, orang tua saya seperti ini. Bagaimana kemudian saya harus bersikap? Oh, tetangga saya juga semakin sepuh. Maka bagaimana kemudian bersikap? Kemudian di dalam kepengurusan itu juga si A semakin tua, maka kemudian yang muda bagaimana bersikap. Dan seperti itu. Nah, ini tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kemudian kita bisa beradaptasi dan menyikapi dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berpikir positif dalam kehidupan. Jadi berpikir positif di dalam kehidupan. Kalau kemudian kita sebagaimana tadi kami sampaikan, kita dalam hidup ini berpikir apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita hasilkan, maka kita akan menjadi orang yang tidak produktif. Apa yang kita lakukan kita nilai dengan apa yang kita dapatkan. Kalau ini sesuatu yang tidak saya dapatkan, maka saya tidak akan melakukan sesuatu dengan maksimal. Tetapi sesuatu hasilnya akan saya dapatkan, maka saya akan mati-matian untuk mendapatkan itu, meskipun kemudian tidak sempurna. Dan disinilah Rasulullah SAW juga menyampaikan, ketika kita mempunyai pandangan yang positif di dalam kehidupan di dunia ini, maka kita tidak akan meremehkan sekecil apapun kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau kita berpikir kebaikan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang dilihat orang, maka jatuhnya nanti boleh jadi sum'ah, boleh jadi riya. Yang kita lakukan pasti menginginkan motif orang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kemudian balasan dari orang lain terhadap perbuatan baik yang kita berikan, seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah sabdanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kalian memandang rendah kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan mempunyai manfaat dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya matematika kebaikan dalam Islam itu bukan satu kemudian dibalas satu.
Tetapi yang kita lakukan dari kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah akan berikan kelipatan sampai 10 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Bagaimana kemudian kita berpikir yang positif di dalam kehidupan. Sebagaimana yang hadis tadi, sudah mepet kiamat, kok kemudian masih menanam kebaikan. Sudah kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang tidak baik, kok kemudian masih melakukan kebaikan. Non sewu kalau pas lagi dapat banyak musibah dan banyak cobaan dalam kehidupan, isinya itu kan hati kita, pikiran kita itu sudah tidak menentu. Hati kita kemerungsung, pikiran kita terhadap orang lain juga negatif. Maka seorang muslim adalah orang yang mampu beradaptasi dengan kehidupan yang selalu berubah-ubah. Rasulullah juga menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara orang mukmin itu semuanya baik. In asobatu sarra sabara syakara fakana khairal lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Nah, itu adalah baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairal lahu. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan bersabar dan itu adalah baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang beriman. Dan kehidupannya seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada kehidupan seorang itu yang lurus terus, baik terus. Tidak ada orang yang kemudian musibah terus. Semua naik turun. Nah, maka kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang kita alami. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah SAW di atas adalah tidak boleh putus asa dan selalu optimis. Di dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga selalu menyampaikan la tai'asu mir rauhillah wa may yai'asu mir rauhillah. Tidak ada orang yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu seluas langit dan bumi. Maka kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Maha Rahman, rahmat Allah seluas dunia dan seisinya. Maka tidak ada permasalahan yang lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bagaimana kemudian kita selalu optimis, kemudian tidak putus asa, kemudian bahwasanya permasalahan, kemudian musibah, problem yang kita hadapi itu tetap ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita membaca surat Al-Insyirah, di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Dalam tafsir itu dikatakan al-usru kesulitan itu dengan menggunakan isim ma'rifah. Artinya kesulitan itu pasti. Kesulitan itu bentuknya dari dulu hingga sekarang yaitu itu saja. Tetapi solusi itu lebih banyak daripada kesulitan. Maka dikatakan tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua jalan keluar. Karena di situ inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Jadi pasti ada jalan keluar dari segala bentuk permasalahan yang kita hadapi. Cuma memang kita dituntut untuk ikhtiar. Kadang-kadang kita dapat masalah, dapat musibah, belum berikhtiar sudah putus asa. Sudahlah. Kalau seperti ini pasrah saja. Padahal ikhtiar belum kita lakukan. Dan disinilah kemudian
kita mengetahui di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran ini artinya tidak boleh putus asa dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah SAW di atas adalah al-waktu huwal hayat. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi waktu adalah kehidupan itu sendiri. Apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah kumpulan dari waktu-waktu yang tersedia dalam kehidupan kita. Mampukah kemudian kita memanfaatkan waktu itu dengan baik? Ketika kita mampu memanfaatkan waktu dengan baik, itu artinya kita menghormati dan kemudian kita menghargai kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, berarti kita juga tidak mampu menghormati dan menghargai kehidupan kita sendiri. Apa yang kita lakukan kemudian nanti yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Sesuatu kebaikan maka Allah akan berikan balasan kebaikan. Tetapi sebaliknya ketika keburukan yang kita lakukan di akhirat pun yang kita dapatkan juga keburukan sebagai balasan dari apa yang kita lakukan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Waktu masih cukup panjang. Monggo kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kami juga ingatkan bahwasanya kita di akhir tahun ini bukan kehidupan kita yang kemudian meninggalkan waktu kemudian ke waktu yang lain. Tidak ada perubahan apapun yang ada di dalam diri kita dengan perubahan tahun itu, kecuali kita juga berubah. Seringkali kemudian dikatakan kita menyambut tahun baru dengan sesuatu yang baru, kita menatap masa depan baru. Tetapi ketika kita tidak berikhtiar, ketika kita tidak melakukan sesuatu, maka perubahan tahun itu juga tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di akhir tahun ini dan kemudian menyelamatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita menatap hari-hari yang akan datang dengan sesuatu yang lebih baik. Monggo, saya rasa seperti itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ditanyakan tadi sebenarnya terkait dengan manajemen waktu, pengaturan waktu kita. Memang kadang-kadang kita ini bisa melakukan sesuatu kalau sudah mepet, Pak. Jadi kalau belum mepet itu inspirasinya juga nggak keluar. Jadi kalau ini masih longgar ya kita anggap santai. Begitu sudah mepet, wah itu kita ngebut. Padahal kalau kita resapi, di saat kita melakukan sesuatu
di waktu yang mepet itu pekerjaan yang kita lakukan selesai. Dan boleh jadi mungkin kita juga melakukan dengan baik. Cuma dampak terhadap diri kita, sadar atau tidak kita sadari, sebenarnya tidak baik. Jadi dampaknya terhadap diri kita ini tidak baik. Pertama, waktu istirahat. Jadi waktu istirahat kita boleh jadi kemudian kita pakai untuk melakukan pekerjaan itu. Padahal kita tahu bahwasanya memberikan hak dari tubuh kita itu juga bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan. Hak istirahat, hak mata, hak badan, itu juga seperti itu. Maka memang hal seperti ini perlu kita latih terus-menerus. Bukan kemudian manajemen waktu ini bisa datang tiba-tiba. Kalau kemudian tidak kita pelajari dan tidak kita praktekkan terus-menerus dalam kehidupan kita, nggak bisa. Kedisiplinan itu juga menurun, Pak. Jadi kedisiplinan yang kita dapatkan dari guru kita, dari orang tua kita, itu akan menurun terhadap kehidupan kita akan disiplin. Tapi kalau yang kita contoh tidak disiplin, boleh jadi juga kita tidak disiplin. Tetapi kemudian kita berusaha untuk melakukan itu semaksimal mungkin. Maka yang tidak ada jalan lain kecuali kita mulai. Maka ada istilah pemikiran yang besar, mimpi yang besar itu tidak akan tercapai kecuali dengan mulai dari sekarang. Pekerjaan harus selesai, itu pinginnya kita, tetapi tidak kita lakukan sesegera mungkin atau dalam waktu yang Allah berikan, yaitu nanti hasilnya juga tidak maksimal. Memang Islam ini atau Rasulullah mengingatkan itu banyak, tinggal kita mau melakukan atau tidak, Pak Joko. Kan ada sabda Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Itu kan jelas. Hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sehat sebelum sempit, kaya sebelum sehat sebelum sakit, kemudian kaya sebelum miskin, kemudian lapang sebelum sempit, kan gitu. Tapi kan prakteknya kita memang perlu belajar terus-menerus. Ya contoh sehat sebelum sakit. Itu sebenarnya isyaratnya adalah pola hidup sehat. Ya makanan sehat, kemudian waktu istirahat juga yang baik, kan ke sana. Cuma kita ingatnya sehat itu ketika sakit. Ketika sehat, ya makanan yang kita makan tidak sehat, kan kacau, Pak. Saya pernah ada dalam sebuah pengajian. Itu kebetulan ada salah seorang dosen gizi. Nah, itu disuguhi kan biasa ada snack, makanan segala macam. Nah, beliau bilang ke saya, kita ini sudah sering mendengar kalau kita makan itu halalan thayyiba. Yang halal dan thayyib. Thayyib itu kan bergizi, kemudian baik dan seterusnya. Tapi seringkali bahkan ketika kita pengajian pun makanan kita tidak sehat, katanya. Jadi makanan berlebihan, kemudian yang di rumah mungkin pantangan, begitu pas pengajian, nah kebetulan nggak ada istrinya, mumpung rak konangan. Nah ini kesadaran kita juga hal-hal seperti itu. Jadi teorinya sudah banyak, bagaimana kemudian kita mempraktekkan. Ya saya rasa begitu, Pak Joko. Allah a'lam.
Baik, kalau belum ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan salah satu pesan dari Al-Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri beliau menyampaikan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi al-munadi min indillah. Tidaklah suatu hari di mana fajar itu masih terbit kecuali dia mengatakan, dia atau hari itu mengatakan, ana yaumun jadid, aku adalah hari yang baru. Jadi begitu matahari terbit, seakan-akan matahari itu mengatakan kepada kita, wahai manusia, aku adalah hari baru. Wali amalika syahid, terhadap perbuatan yang engkau lakukan, aku menjadi saksi. Aku menjadi saksi. Faghtanimni, oleh karena itu manfaatkanlah aku. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena aku tidak akan terulang sampai hari kiamat. Maka disitulah karakter dari waktu. Waktu itu berlalu dan kemudian tidak akan kembali. Jadi kalau kita sudah melewati waktu-waktu kita berharap kepada Allah ketika kebaikan, kita minta kepada Allah kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang kita lakukan itu ada hal-hal yang khilaf, salah, dosa, maka kita minta kepada Allah apa yang kita lakukan dari kekhilafan itu dihapuskan atau kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian bisa kita kerjakan kecuali hal-hal seperti itu. Dan hari-hari ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembela-pembela kita di saat kita menghadapi mahkamah Allah, bahwasanya tangan ini ya Allah melakukan kebaikan, mata ini ya Allah melakukan kebaikan, kemudian hati ini ya Allah melakukan kebaikan, tangan ini ya Allah melakukan kebaikan. Jadikanlah kami sebagai penolong terhadap orang yang memanfaatkan anggota badan ini di hadapan dirimu dengan kebaik-baikan. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.